Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Ruang Pustaka. Kali ini, kita akan membahas tentang struktur cerita fiksi. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Apakah kalian pernah menulis sebuah cerita fiksi? Jawab ya atau tidak di kolom komentar. Sementara itu, saya akan memberikan kalian waktu untuk mengetik, dan kita akan masuk ke materi setelah hitung mundur. Setiap teks tentu memiliki yang namanya struktur. Begitu juga dengan teks cerita fiksi. Apa sajakah struktur yang terdapat di dalam cerita fiksi? Cerita fiksi memiliki 4 struktur yang wajib terdapat di dalamnya. Pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian paling awal untuk sebuah teks cerita fiksi. Pada bagian ini, berisikan pengenalan tema, latar belakang, dan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita. Seperti halnya kita bertemu dengan seseorang yang baru kita jumpai, kita tentu akan melakukan perkenalan diri dengan orang tersebut. Begitu juga untuk sebuah teks cerita fiksi, wajib yang namanya perkenalan. Kedua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian inti dari sebuah cerita fiksi. Kalau namanya inti, sudah pasti itu adalah bagian yang paling utama. Para penikmat cerita fiksi sangat menyukai bagian ini, karena pada bagian inilah daya tarik cerita itu dimuat. Bagian ini akan menyajikan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Permasalahan yang muncul tentu beragam, tergantung tema cerita yang diangkat. Bisa saja masalah yang muncul adalah perkelahian atau perbedaan pendapat, atau masalah batin si tokoh utama. Kembali lagi, itu tergantung dari tema cerita yang diangkat. Ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian pemecahan dari masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh utama akan berakhir pada bagian ini. Biasanya akan muncul tokoh yang menjadi pelopor perbaikan kondisi. Bisa dengan datangnya tokoh baru, atau justru tokoh utama sendiri yang menjadi pelopor penyelesaian masalah tersebut. Pada bagian inilah perubahan terjadi, tergantung tema yang diangkat. Bila tema yang diangkat adalah tentang anak yang durhaka, bagian ini akan menampilkan dampak dari perbuatan anak durhaka tersebut. Atau, bila tema yang diangkat adalah tentang masalah sosial, misalnya pertempuran, maka pada bagian ini akan menampilkan sebuah perdamaian. Keempat, koda. Koda adalah bagian yang berisi pesan dan amanat dari kejadian-kejadian di dalam cerita. Pesan dan amanat yang dimuat tentu saja yang bernilai positif. Nah, pesan bernilai positif inilah yang dapat kita adaptasi untuk kehidupan sehari-hari kita. Karena bagaimanapun, cerita fiksi seringkali mengangkat kisah di dunia nyata untuk kemudian diubah sedemikian rupa agar lebih menarik. Biasanya, koda berisikan nilai-nilai pertemanan, kekeluargaan, sosial, dan rumah tangga, serta masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur intrinsik cerita fiksi. Namun, akan kita bahas di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Selalu ingat ruang pustaka.